crisis meeting of senior government and military officials. China has identified the cause of the mysterious pneumonia outbreak in Wuhan city, and it's from the same family that caused the deadly SARS epidemic 17 years ago. Sementara itu, kota Wuhan di Tiongkok yang merupakan kota pertama yang menjadi awal mula menyebarnya virus corona menjelma menjadi seperti kota mati. Wuhan Jaya! COVID-19 atau coronavirus disease 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau yang disebut SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Virus ini menginfeksi pada saluran pernafasan yang dapat mengakibatkan infeksi ringan maupun berat dan juga infeksi pada paru-paru atau pneumonia. Virus ini dapat menyebar dengan sangat cepat ke seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Virus corona masuk Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pada saat itu pemerintah mengumumkan 2 pasien positif virus corona. Penyebaran virus corona sangat cepat. Sudah 2 bulan sejak virus itu masuk Indonesia, sudah ada 25.773 korban terinfeksi virus corona. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Mengapa penyebaran virus COVID-19 sangat cepat? Menurut WHO, COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi oleh virus corona. Kemudian penyakit tersebut menyebar melalui tetesan hidung atau mulut orang yang telah terinfeksi ketika melakukan bersin atau batuk. Lalu, tetesan tersebut menempel pada suatu permukaan yang kemudian disentuh oleh orang yang sehat ketika menyentuh hidung atau mulut mereka. Selain itu, tetesan tersebut juga dapat terhirup oleh orang yang sehat ketika berdekatan dengan orang yang telah terinfeksi. Gejala atau ciri orang yang terjangkit virus COVID-19 yang paling umum adalah demam, pilek, kelelahan, dan batuk kering. Bahkan, beberapa pasien juga mengalami nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, bahkan diare. Gejala-gejala tersebut bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Bahkan, beberapa orang yang terinfeksi virus COVID-19 tidak mengalami gejala apapun, atau disebut OTG, orang tanpa gejala. Meskipun tanpa gejala, orang yang terinfeksi virus COVID-19 dapat menularkan virus ini kepada orang lain. Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun. Kedua, gunakan masker apabila keluar dari rumah. Yang ketiga, jarak sosial 1-2 meter. Yang keempat, jangan menyentuh area mata, hidung sebelum mencuci tangan dengan sabun. Yang kelima, stay at home. Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat guna melaksanakan PSBB maupun work from home. Hal itu sangat penting dilakukan guna mencegah adanya perkumpulan dalam masyarakat, skala kecil maupun skala besar, dan juga mencegah penyebaran virus COVID-19 di kalangan masyarakat itu sendiri. Mengapa demikian? Karena virus COVID-19 sejatinya merupakan virus yang tersebar melalui sentuhan. Orang-orang yang terinfeksi corona akan semakin bertambah. Jika hal ini terus terjadi, maka kondisi ekonomi negara akan semakin buruk. Banyak pekerja yang di-PHK, para tenaga kesehatan yang kewalahan karena kurangnya tenaga kesehatan, dan yang terburuk adalah melonjaknya pasien COVID-19 di Indonesia. Jika kita semua tidak ikut berkontribusi melakukan kebijakan-kebijakan tersebut, selama apapun kebijakan-kebijakan pencegahan COVID-19 ini diterapkan, jika kita sendiri masih egois dan tetap tidak patuh pada kebijakan tersebut, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi, untuk kita semua dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari kita ikut berkontribusi untuk mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut agar angka penyebaran COVID-19 ini segera menurun dan kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala.
Mari kita bersama-sama menjadi pahlawan COVID-19 dengan cara stay at home, menjauhi kerumunan dan tempat-tempat yang ramai. Dengan cara kita stay di rumah saja, kita bisa membantu menekan jumlah penyebaran virus corona dan membantu meringankan beban tenaga medis. Ayo rakyat Indonesia bersatu untuk disiplin, melakukan physical distancing dan atuhi aturan PSBB agar bisa kembali hidup normal secepatnya. Sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan, bukan pula waktunya untuk melakukan perdebatan. Disinilah seharusnya kita memupuk rasa persatuan untuk kepercayaan dalam mencapai sebuah keberhasilan. Ayolah, tahan egosentris kita. Tidak ada yang sia-sia untuk tetap tinggal di rumah aja. Walau hanya berkegiatan, mengadu kopi dalgona, dan bermain TikTok dengan berbagai macam musiknya. Tidak ada kata Indonesia terserah. Yang ada hanyalah Indonesia pantang menyerah. Bersatu padu bersama melakukan perjuangan demi sebuah negeri yang dipenuhi kebahagiaan. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, lawan penjajah, lawan corona harus bisa. Hidup Indonesia. Indonesia bisa. 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 bisa. Hidup Indonesia.